Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi gugatan yang diajukan Panji Gumilang. Ridwan Kamil menegaskan apa yang disampaikannya terkait dengan kasus yang menjerat Panji Gumilang sudah sesuai prosedur. RK menegaskan pihaknya siap menerima konsekuensi atas tindakan dan pernyataannya itu karena untuk kepentingan masyarakat. Panji Gumilang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas pernyataannya yang dianggap menyudutkan Panji Gumilang. Selain dianggap menyudutkan, Panji Gumilang menilai Ridwan Kamil mencari panggung dan tidak serius selesaikan polemik di Al Zaitun. Kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan atas pernyataan Ridwan Kamil itu muncul opini tidak baik terhadap Panji Gumilang dan Al Zaitun. Menggugat pihak berikutnya ya, yaitu Pak RK ya, itu kita gugatannya dalam proses, cenderung arahnya kepada memframing ya, kemudian dia melakukan tergesa-gesa, tidak kurang kehati-hatian terhadap beberapa program yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan Jawa Barat. Terkait kasus yang menjerat Panji Gumilang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan hingga kini penyidik masih melengkapi barang bukti dan keterangan saksi. Kapolri saudara menegaskan dalam penetapan status tersangka bukan bergantung pada kecepatan, tapi kecermatan pemberkasan dan pemenuhan semua syarat. Barang bukti, kelengkapan alat bukti sesuai yang diatur oleh KUHP, karena ada beberapa pasal yang masuk yang tentunya kita harus dalami satu persatu. Namun tentunya semuanya berprogres ya, dan pada saatnya pasti kita akan sampaikan pada saat kita kemudian nanti akan memutuskan untuk status dari Panji Gumilang. Setelah menggugat MUI, termasuk salah satu wakil ketua umum MUI, Anwar Abbas, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar 1 triliun rupiah, Panji Gumilang kembali melayangkan gugatan. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang kembali menggugat sejumlah pejabat pemerintah, salah satunya Menko Polhukam Mahfud MD. Terkait gugatan itu, Mahfud MD mengaku siap meladeni Panji Gumilang di pengadilan. Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan. Namun dengan beberapa alasan, Panji Gumilang kemudian mencabut gugatan sebesar 5 triliun rupiah itu terhadap Mahfud MD. Intinya gugatan tersebut dicabut karena ada alasan dari klien kami itu, diantaranya pertama ada penilaian yang objektif dari pihak Prof. Mahfud MD kepada klien kami ya, khususnya yang kemudian itu dijadikan dasar yang disampaikan kepada kami dari klien kami itu, bahwa Pak Mahfud MD ini pertama orangnya baik sebetulnya ya. Jadi beliau ini orang baik, kemudian di sisi lain ternyata beliau ini dengan klien kami ini itu satu alma mater di HMI ya. Belum usai soal gugatan yang diajukannya, kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sasaran gugatan Panji Gumilang. Dalam gugatan itu, Panji Gumilang merasa Ridwan Kamil berikan pernyataan yang dianggap membentuk opini di masyarakat jika Panji dan ajarannya tidak baik. Polisi menyebut
kasus yang menjerat pimpinan Al Zaitun itu terus berjalan, serta masih mengumumkan bukti dan keterangan saksi sebelum penetapan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk kesekian kalinya Panji Gumilang mengajukan gugatan ke sejumlah orang atas kasus yang menjeratnya. Mulai dari Wakil Ketua Umum MUI, Menko Polhukam, dan yang terakhir adalah Gubernur Jawa Barat. Meski gugatan atas Menko Polhukam Mahfud MD ini dicabut, tapi sejumlah gugatan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu terus berjalan. Nah, lantas apa sebenarnya tujuan dari gugatan tersebut? Kita akan tanyakan dan mengulasnya juga. Sudah bergabung di Kompas Petang ada kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi dan pakar hukum pidana Yenti Garnasi. Sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, saya mau ke Bu Yenti dulu. Kemudian juga ada lawyer dari Panji Gumilang atau kuasa hukum Panji Gumilang yang tersambung melalui sambungan telepon. Saya mau ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti, ini Panji Gumilang kemudian mengajukan beberapa gugatan tidak terima begitu ya. Terakhir adalah Gubernur Ridwan Kamil. Nah, kemudian apa sih yang dilihatnya, Bu? Sudah tepatkah gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang terhadap beberapa pejabat? Ya, terima kasih. Ini kan sesuatu yang sering terjadi kan, biasa terjadi ada polemik, kemudian ada kejadian, kemudian ada pemberitaan, kemudian ada komentar atau statement dari pejabat negaranya atau kementeriannya atau semua lah ya, termasuk orang-orang yang menjadi diminta sebagai narasumber dan sebagainya. Jadi saya kira ini kan ya bergulir begitu saja tuh sesuai, biasanya memang seperti itu. Jadi saya kira kalau gugatannya itu kemudian gugatnya itu adalah 5 triliun gitu kan, ini seolah-olah kan perdata. Padahal ini menurut saya kan bukan masalah perdata kalau tidak salah kan, karena intinya ke arah mencemarkan nama baik gitu kan. Ya harusnya kan kalau mencemarkan nama baik ya mau tuntut balik boleh, atau nanti ketika misalnya jadi tersangka gitu kan. Nanti kan ada pra-peradilan, yaitu terhadap penetapan tersangkanya dan sebagainya. Kalau terus ke pengadilan ya nanti melalui pembelaan-pembelaan di pengadilan itu. Jadi ini lebih tidak tepat atau salah sasaran ya? Ya menurut saya bukan perdata ya, karena perdata itu kan bukan seperti ini kan. Karena perdata dan ini kan kalau nggak salah kan perdata karena melawan hukum kemudian digugat 5 triliun gitu kan. Satu, perdata itu kan permasalahannya adalah permasalahan permasalahan individu ya, hukum privat individu dengan individu atau individu dengan badan hukum, kemudian menimbulkan kerugian, kemudian melawan hukum. Tapi melawan hukumnya sendiri kan berbeda dengan melawan hukum pidana ya. Melawan hukumnya itu adalah bertentangan dengan hak orang lain dan kemudian perbuatan yang tidak sopan tidak sesuai dengan asas-asas umum gitu ya. Dan kalau melawan hukum. Nah, satu lagi kan tentang ganti kerugian. Itu memang ada ganti kerugian. Ini juga bisa berakhir pada mengganti kerugian. Tetapi ada juga yang ingkar janji gitu ya. Itu pidana kan gitu kan, ingkar janji. Ingkar janji itu kan nggak mungkin, nggak ada perjanjian apapun di antara misalnya di antara Pak Mahfud maupun Pak Ridwan RK. Kamil sekali. Oke. Ya nggak ada gitu. Jadi kalau memang tidak terima gitu ya prosesnya lain gitu. Tidak terima apa? Kalau terima karena mencemarkan nama baik ya silahkan aja, tuntut aja gitu. Yang mana yang mencemarkan nama baik begitu. Oke, kalau gitu sekarang saya langsung tanyain aja ya ke kuasa hukum Panji Gumilang, Bu Yenti, dengan Pak Hendra. Pak Hendra sore, Pak Hendra, kalau kemarin beberapa kali klien Anda mengajukan gugatan termasuk ke Menko Polhukam, tapi kemudian tidak jadi gitu, kenapa tidak jadinya malah sekarang ke Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat? Ya, prinsip gugatan tentunya ini hak setiap warga negara menggunakan hak hukumnya. Dalam hal ini apakah itu secara perdata maupun pidana. Terkait materi perdata atau pidana, tentunya masing-masing gugatan punya landasan hukum, ya, materinya ada dasar hukumnya. Jadi apakah kita mau melakukan upaya perdata atau pidana, kembali lagi kepada hak mana yang akan kita gunakan, karena dua-duanya kita sebagai warga negara ini punya hak hukum untuk itu. Kemudian berkait dengan dicabutnya gugatan oleh klien kami kepada Pak Profesor Mahfud MD ini, ya tentunya bagi kami satu hal yang patut diapresiasi. Kenapa tidak?
satu hal yang baik yang dilihatkan ke masyarakat ini, ya tentunya tadinya dari soalan yang akan jadi melebar mungkin, nah kemudian ini diselesaikan tentunya dengan dicabutnya perkara yang digugatkan itu salah satu penyelesaian. Apalagi di sisi lain klien kami menilai Prof. Mahfud ini pertama orang baik ya, yang sudah disampaikan di kemudian. Jadi maksudnya karena Prof. Mahfud baik, kemudian yang tidak baik ke gubernur makanya digugatnya Pak RK? Itu bukan pendapat kami ya, itu pendapat dari media, kita akan dapat itu rasa saja. Kemudian ya kami mendengar juga bahwa Pak Prof. Mahfud ini satu alma mater HMI. Entah bagaimana, tentunya mungkin apakah ada komunikasi yang baik dan sebagainya antara klien kami dengan Prof. Mahfud, itu tentunya hak prerogatif dari klien kami. Kami tidak mau terlalu dalam untuk mendikte hal itu. Selanjutnya, klien kami mengajukan gugatan ke Pak Ridwan Kamil. Dalam hal ini, itu juga hak dari klien kami. Apa yang digugat, Pak Hendra? Sementara ini belum bisa kami sampaikan karena masih tahapan administrasi ya. Kami belum cek lagi di ekot. Tentunya nanti setelah itu clear semua, baru kami akan sampaikan sesuai dengan apa yang kami gugatkan dan dalil-dalil apa yang disampaikan dalam gugatan itu serta kerugiannya apa. Untuk saat ini mohon maaf kami belum bisa sampaikan. Oke, kalau misalnya masih diketik ya atau disusun ya, apakah ini ada dugaannya lebih ke pernyataan dari Pak RK-nya? Kira-kira, Pak Hendra? Ada beberapa hal sih yang kami ajukan itu dan ada juga dasar hukumnya ya. Itu termasuk berarti? Atau? Ada termasuk, ada. Ya, mungkin ada juga yang kemarin sempat kami bahas itu berkait dengan SK yang dia keluarkan. SK? SK ya, SK dari Pak Ridwan Kamil terhadap adanya statement bersama kesimpulan dari Tabayun ya. Kesimpulan Tabayun oleh tim investigasi ternyata itu tidak dilaksanakan dengan baik ya. Ini kan kalau seorang pimpinan terhadap apa yang sudah diagendakan dan sebagainya, ini harusnya kan diamanah. Diamanahi ya, diselesaikan sampai tuntas. Namun demikian ternyata itu dia tidak lakukan ya segala sesuatu. Setidaknya Pak Hendra ada dua ya tadi, mulai dari SK yang dikeluarkan oleh gubernur dan juga kemudian pernyataan dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Nah sebenarnya Bu Yenti, dengan minimal ada dua gugatan yang seperti itu sebenarnya bisa ditindaklanjuti nggak sih? Ataukah mungkin harus disertakan apa pelapor ini buktinya? Oh ya, ini kan mau gugatnya kan bukan ke pidana ya Pak Hendra ya. Kalau yang namanya menyebutkannya gugatan ya kan bukan pidana gitu kan. Kalau pidana itu tuntutan. Tapi dengan Bu Yenti, mohon maaf boleh diperbesar lagi Bu suaranya? Oh ya, itu kan tadi kan dengan gugatan ya nampaknya bukan tuntutan ya, karena istilah gugatan nampaknya perdata gitu kan. Ya memang betul Pak Hendra bilang itu semua hak orang untuk melakukan proses hukum ya, misalnya mau gugat, mau nuntut dengan dasar-dasar hukum, itu bukti-bukti yang ada tentu saja kan, itu haknya. Tapi kan ditanyakan kepada saya kalau berkaitan dengan melawan hukum seperti yang dinyatakan yang waktu Pak melawan hukum dan kemudian pencemaran nama baik, mungkin lebih tepatnya kalau itu mungkin tuntut balik gitu ya, pencemaran nama baik atau apa. Tapi ternyata kan sudah dicabut. Tapi kalau berkaitan dengan yang dua ini tadi, bahwa ada SK gitu ya, SK dan juga pernyataan. Dan pernyataan, kalau pernyataan itu Pak Hendra kan mungkin pernyataan yang menimbulkan menyerang harkat kan gitu ya, harga diri seseorang mungkin kan gitu ya, atau lembaganya gitu kan. Nah itu kan itu pidana juga gitu kan, itu penghinaan mungkin ya. Tapi kalau SK saya nggak tahu SK-nya SK apa. Kalau SK itu salah ya tentunya mungkin ke arah Pratun ya, mungkin ya, pengadilan Tun kali ya, menggugat putusan dalam SK itu kan. SK itu memutuskan apa, kan belum disampaikan oleh beliau ini ya Pak. Kalau gitu penyertaan buktinya seperti apa Bu Yenti antara SK dan juga misalnya tadi pernyataan dari Pak Gup? Iya,
Ya, ya kalau pernyataan ya tentu buktinya bukti-bukti pernyataannya dinyatakan lewat apa media ya Oh, mungkin ada oke. kan bukti medianya dan sebagainya. Kalau SK ya SK-nya itu ada kemudian kalau SK-nya itu berkaitan dengan apa tadi tabayun klarifikasi gitu kan ya ternyata menurut Pak Hendra tadi ada permasalahan dengan itu gitu. Tapi kalau SK-nya sendiri tentu itu adalah digugatnya supaya kan saya nggak tahu ya SK-nya tentang apa. Kalau dari SK itu tentang perjanjian apa tentang apa dan kemudian tidak dipenuhi ya memang itu perdata. Tetapi kalau misalnya SK itu tentang penghentian dan lain sebagainya itu bisa ke peratun gitu ya. Jadi kita belum tahu apa. Tapi begini, sebetulnya ini kan ada proses ya, proses. Jangan kalau saya berpikir jangan juga mengabaikan kondisi pokoknya kan ya. Ini kondisi pokoknya adalah ada dugaan-dugaan ya, dugaan-dugaan yang sedang dalam penyidikan yang belum ada tersangkanya terhadap masalah pidana kan baik. masalah satu berkaitan dengan penodaan agama dan sebagainya saya nggak tahu itu ya. Tapi yang lain lagi adalah berkaitan dengan adanya laporan dari Oke. PPATK berkaitan dengan rekening-rekening dan kemudian tentang aliran Baik. keuangan. Kalau gitu saya akan tanya lagi Bu Yenti ke Pak Hendra. Pak Hendra masih Baik. bersama saya ya Pak? Pak Hendra? Ya, halo. Jadi Pak dengan tadi beberapa bukti-bukti yang nanti juga akan dibawa kemudian juga sedang disusun, jadi Anda ingin menyampaikan bahwa pernyataan-pernyataan dan SK yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur ini dianggap kemudian sangat merugikan klien Anda? Ya itu diantaranya ya, padahal hal yang lain yang mungkin nanti kami sampaikan juga. Jadi itu diantaranya, tidak terpaku kepada hal itu saja ya. Ya intinya banyak statement-statement yang mengarah kepada penggiringan opini, kemudian ke arah persekusi, karena kita nggak paham lah apa yang diperankan oleh Pak Ridwan Kamil ini, karena seharusnya persoalan ini selesai lah ketika itu memang kalau Pak Ridwan Kamil itu serius menangani. Karena statement-statement pemerintah dari mulai Kemenak Indramayu, Provinsi Jabar, kemudian dari waktu itu beliau ngirim Wagub ya ke Al-Zaitun dan dari situ juga memberikan statement yang baik untuk kita. Ya tentunya itu kalau dikerucutkan dan diseriusi untuk diselesaikan, saya pikir saat itu selesai. Oh oke, jadi tidak ada persoalan yang Tapi Pak Hendra begini, ada persoalan yang melebar seperti ini. Dengan rencana pelaporan Bapak dan klien Bapak ini ada pernyataan dulu dari Gubernur Jawa Barat, kita lihat juga ya Bu Yenti ya, seperti apa pernyataan dari Ridwan Kamil. Gak ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum, yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang apolog. Oke, kalau begitu tadi dianggap tidak masalah, kemudian Bu Yenti sebenarnya bagaimana sih apa yang harus disikapi begitu? Karena kan ini pernyataan dari pejabat, pernyataan juga dari Menko Polhukam dianggap menyudutkan, tapi kemudian kan harus masih berpanjang tadi prosesnya kan, harus dibuktikan dulu nanti, tapi kemudian sekarang digugat. Apa yang bisa dilakukan dari sini? Apa pelajaran besar yang dipetik dari sini Bu Yenti? Ya di sini sekarang penegak hukum yang dari kasus yang ini katanya sudah naik ke penyidikannya harus cepat gitu, jangan dibiarkan juga. Ini 1 bulan ini kan dibiarkan sampai menjadi polemik dan itu juga ternyata untuk pihak Bapak Panji Gumilang ini juga kan merasa ya tersudutkan gitu kan. Tidak ada kepastian dan sebagainya. Jadi memang saat ini seperti ini menjadi opini dan kemudian memang tugas media dan masyarakat semua ini yang kita mengontrol semuanya itu juga harus disikapi dengan penegak hukum. Semua yang memfilter itu adalah penegak hukum yang harus mengambil sikap sekarang ini kalau sudah penyidikan dan sedang akan menetapkan tersangka. Kenapa sih lama yang mana? Ini kan ada 2 kasus sebetulnya yang jadi masalah, yaitu tentang penodaan agama dan lain sebagainya, yang kaitannya dengan NII dan juga adanya berkaitan dengan masalah kejahatan ekonomi kan, dugaan kejahatan ekonomi berkaitan dengan sumber dana dan penggunaannya yang karena itu dari PPATK kemungkinan adakah TPPU-nya atau tidak kan gitu. Ini harus segera. Jadi jangan dibiarkan juga
dibiarkan jadi ada gugatan-gugatan, tapi apapun lah, mau gugatan mau apa, kita yang fokus ya fokus masing-masing. Yang Berarti fokus kuncinya adalah penegakan hukum yang segera ya, bisa mendapatkan kepastian hukumnya gitu ya Bu Yenti. yang sedang jalan ini kan duluan ini, duluan ada fokus bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana dan sedang ditangani oleh Barreskrim, itu jalan gitu. Oke, baik. Nah. Terima kasih Bu Yenti, terima kasih juga Pak Hendra, saya selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Setelah ini, Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berdiskusi bersama para musisi serta konten kreator tanah air di Bogor, Jawa Barat.